Sungguh keterlaluan. Mahfud MD mengatakan rencana licik Mulyono dan The Gangs. Dan Mahfud MD adalah merupakan orang kepercayaan Jokowi. Pada saat itu dia diangkat sebagai Menko Polhukam selama 5 tahun. Namun demikian tidak sedikit pun Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada Joko Widodo. Namun demikian malah sekarang mencari-cari kesalahan dan menghujat dan menghinanya. Sungguh keterlaluan Mahfud MD. Ingin mempertahankan kekuasaan itu, Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Oh gitu ya. Oh. Pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik gitu seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah nggak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Gitu ya. Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok jadi di perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya? Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan? Alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berhenti, terbukti melanggar itu. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah ingkar nggak bisa dilawan ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah, makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu, sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA yang Kaisang ingin masuk. Dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluluskan dengan putusan tanggal 20 itu ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar, Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka kan gitu. Ya itulah Mahfud MD yang boleh dikata menuduh semuanya adalah rekayasa Presiden Joko Widodo dan mengatakan boleh dikata adalah Jokowi licik begitu ya. Itulah Mahfud MD yang tidak ada sedikit pun rasa berterima kasih telah diangkat sebagai Menko Polhukam selama hampir 5 tahun setelah dia
yang mengundurkan diri menjadi calon wakil presiden menjelang pencoblosannya. Namun demikian, strategi Mahfud MD mundur menjelang pencoblosan tidak memengaruhi sedikit pun, akhirnya hanya mendapatkan 16% suara dari rakyat Indonesia. Artinya rakyat Indonesia tidak percaya kepada Mahfud MD dan lebih percaya kepada Prabowo Gibran yang merupakan yang di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Mahfud MD juga membela mati-matian Megawati Soekarno Putri yang telah mengangkat dirinya menjadi calon wakil presiden bersama Ganjar Mahfud, namun kalah telak. Hal inilah yang mungkin menjadikan dia begitu benci kepada Presiden Joko Widodo dan membela habis-habisan Megawati Soekarno Putri yang membentak Airin sebagai calon gubernur Banten. Inilah Mahfud MD yang mengatakan bela mati-matian kepada Megawati Soekarno Putri. Dia bilang, Airin, kamu besok kalian harus pakai merah hitam baju kan? Seakan-akan memerintahkan dan marah. Padahal itu ada kalimat sebelumnya yang tidak dimuat. Airin katanya kalau ikut PDIP, kalau menjadi calon dari PDIP, diancam oleh Golkar. Mau dipecat, dicopot baju kuningnya. Oleh sebab itu kalimat Bu Mega yang dibilang, Airin, kalau kamu tidak boleh pakai baju kuning, kesini saja pakai baju merah hitam. Wah, itu Baju kuningnya iya, lepas udah kesini aja. Tapi itu yang tidak terviral. Tidak terviral. Yang terviral seakan-akan Bu Mega marah, padahal mau nolong dia. Kalau kamu ditolak di Golkar, kesini aja gitu. Itulah Mahfud MD yang membela mati-matian Megawati Soekarno Putri yang membentak Airin dikarenakan Airin belum mau menjadi anggota PDIP atau berbaju merah hitam. Mahfud MD juga menyebut Pak Jokowi sekarang jadi Mulyono. Tidak sedikit pun Mahfud MD memberikan hormat kepada Presiden Joko Widodo yang sekarang masih menjabat sebagai presiden. Namun demikian begitu bencinya karena kekalahannya melawan Gibran, sehingga Mahfud mengatakan Prabowo welcome, yang dikejar adalah hanya Pak Mul saja. Gitu kata Mahfud MD. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan kekuatan. Menyebut nama Presiden Jokowi dengan Mulyono adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak sopan kalau menurut saya, sehingga Tribun pun memberitakan mengenai jawaban Mahfud MD yang menyebut nama Mulyono. Inilah beritanya. Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo dengan nama Mulyono dalam sebuah wawancara podcast di YouTube pribadinya. Awalnya, Mahfud mendapat pertanyaan apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendapat banyak permasalahan dari pemerintahan sebelumnya karena masifnya protes terhadap Presiden Jokowi. Mahfud MD kemudian menjawab bahwa Prabowo tak akan menanggung permasalahan dari pemerintahan saat ini karena banyaknya sentimen negatif dari publik ditujukan kepada Presiden Jokowi. Namun alih-alih menyebutkan nama Jokowi, Mahfud MD secara gamblang menyebutkan nama Mulyono. Seketika Mahfud MD mengucap maaf dan menjelaskan bahwa yang dimaksud Mulyono adalah Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Mulyono merupakan nama panggilan untuk Jokowi yang merebak menjelang demo RUU Pilkada. Mulyono merupakan nama pertama Jokowi yang akhirnya diganti oleh kedua orang tuanya. Itulah tadi berita mengenai Mahfud MD yang menyebut nama Mulyono yang merupakan nama kecil dari Presiden Joko Widodo. Dan Mulyono adalah merupakan olo-oloan dari warga pendukung Anies Baswedan ataupun juga Mahfud MD mengenai nama Mulyono adalah merupakan nama Presiden Joko Widodo waktu kecil yang sering sakit-sakitan sehingga diganti menjadi Joko Widodo.